Salam damai dan sejahtera bagi kita semua di minggu ketiga bulan Juli tahun 2024 dalam program khotbah mingguan dari Jemaat GKI Efata Matalamagi, Klasis GKI Sorong. Saudara-saudara, sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan memberi hidup untuk moyang kami, untuk orang tua kami, dan untuk kami sebagai pengikut Kristus, pelanjut pekerjaan kehidupan yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Kami mohon Roh Kudus ada pada kami, supaya di minggu yang baru ini kami hidup bagi Kristus, supaya kehidupan yang sudah Kristus buat bagi kami terus berlanjut sampai anak cucu kita di manapun kami berada. Amin. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang kita renung pada minggu ini terdapat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11 dengan tema orang percaya, pengurus kasih karunia Allah di dalam dunia. Saudara-saudara, manusia hidup di dunia ini dengan begitu banyak mengalami fakta kehidupan. Satu di antara banyak fakta kehidupan ialah manusia memiliki hari esok. Setelah hari esok, ada minggu depan, ada bulan depan, dan ada tahun depan, bahkan masa depan. Tetapi setelah hari esok, sesungguhnya masa depan itu terasa pendek. Pertanyaan sekarang ialah, jika kita hidup hari ini dan besok tidak ada lagi, apakah kita dapat melakukan sesuatu di hari ini untuk memperpanjang hari esok kita? Atau jika kita tidak hidup pada hari esok, apa yang sudah kita lakukan hari ini supaya sekecil apapun kerja-kerja kita, kita tetap mendapatkan kepercayaan untuk menjadi pengurus kasih karunia Allah di dunia di mana kita berada. Mari kita lihat bagaimana Rasul Petrus di dalam firman Tuhan ini mau menyampaikan bahwa umat Tuhan yang berada di perantauan pada waktu itu, di Kapadokia, di Asia Kecil, di Pontus, di Galatia, di Bitinia, mereka menjadi umat Kristen yang merantau. Dan dalam perantauan itu, sesungguhnya mereka mengalami banyak perkembangan baik. Tetapi dalam perkembangan mereka di tanah rantau yang baik itu, tiap waktu secara baru mereka mengalami penganiayaan. Tiap hari secara baru mereka difitnah. Tiap hari secara baru mereka dikejar, dipantai, dibunuh. Karena perilaku mereka, karena sikap mereka berbeda dengan orang yang bukan seiman dengan mereka. Perlakuan ini membuat sehingga mereka tidak tahan terhadap keadaan itu. Di mana Tuhan, kalau Tuhan yang mereka percaya berkuasa, mengapa membiarkan mereka terus dianiaya? Mengapa membiarkan tekanan sosial melebihi kekuatan Tuhan yang dahsyat itu? Pada saat-saat seperti itu, Rasul Petrus menyampaikan kepada mereka, saudara-saudara di perantauan telah bekerja dengan baik, telah mencapai hal-hal yang penting, hal-hal yang prioritas, hal-hal yang memang berbeda sekali dari yang dilakukan oleh orang-orang bukan pengikut Kristus. Pekerjaan-pekerjaan baik, hal-hal yang baik ini mesti membuat mereka menjadi lebih kuat lagi. Karena itu Rasul Petrus menasihati mereka untuk mereka tetap kuat menghadapi tekanan sosial
dari orang-orang bukan Kristen itu, supaya dalam kekuatan menghadapi tekanan sosial itu, mereka dapat menjadi pelaksana, penanggung jawab kasih karunia Allah di negeri rantau itu. Karena itu Rasul Petrus memberikan beberapa resep, beberapa peluang-peluang bagi mereka. Pertama, pada ayat 7 dan 8, Petrus menyampaikan berdoa lebih giat lagi dan mengasihi lebih dalam lagi. Dan ayat 9, Petrus menyampaikan kepada mereka, jika hari esok tidak ada pada mereka, mereka yakin bahwa hari ini mereka telah rela untuk memberikan tumpangan tidak hanya kepada saudara seiman dengan mereka, tidak hanya kepada saudara yang sekampung dengan mereka, tapi mereka juga rela memberikan tumpangan bagi saudara yang tidak seiman dengan mereka, bagi saudara yang tidak sekampung dengan mereka. Dan yang ketiga, pada ayat 10 dan 11, Rasul Petrus menyampaikan kepada mereka bagaimana kesempatan mereka hidup di hari esok, atau di minggu depan, atau kalau ada bulan depan dan tahun depan. Mereka mesti lebih melayani dengan cerdas. Saudara-saudara, bagi Petrus bukan berapa lama mereka hidup, tetapi ketika mereka hari esok diberikan hidup, maka hendaknya mereka mengisi hidup itu dengan berdoa lebih giat lagi, mengasihi lebih dalam lagi, memberi tumpangan tanpa perbedaan-perbedaan, dan melayani lebih cerdas lagi. Bagi Petrus, mereka melakukan itu karena ia ingat ketika Yesus hendak menghadapi kesengsaraan, penderitaan, dan kematian. Ia membawa Petrus, ia membawa Yakobus, Yesus membawa Yohanes untuk mereka ada di Getsemani. Tubuh mereka lemah, karena itu mereka tidak dapat menahan ngantuk. Yesus datang dan bertemu dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan, berjaga-jagalah dan berdoalah agar kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Petrus mau sampaikan, doa begitu penting dalam kehidupan orang-orang yang mau menjadi pengurus kasih karunia Allah. Ketika orang-orang Kristen di perantauan itu siap berdoa lebih giat lagi, mereka tetap menjaga hubungan dengan Tuhan, dan mereka akan menjadi tenang untuk menghadapi tantangan-tantangan, tekanan-tekanan sosial dari orang-orang yang tidak seiman dengan mereka, dari orang-orang yang tidak senegeri dengan mereka. Bagi Petrus, mengasihi, mencintai lebih dalam lagi, mereka tetap menjadi milik Kristus. Mereka tidak simpan dendam. Mereka rela berkorban. Bagi Petrus, ketika mereka melayani dengan cerdas, mereka akan mengakui talenta yang satu, menjunjung bakat yang lain. Mereka tidak akan menyepelekan potensi-potensi di antara mereka. Sebaliknya, mereka mengembangkan potensi talenta itu sampai mereka semua mencapai kesempurnaan, kebahagiaan. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini, minggu baru ini kita juga merenung ulang bagaimana kita dapat melakukan aktivitas kita dalam banyak hal, tetapi kita lebih juga memberi perhatian, berdoa lebih giat lagi, dan mengasihi lebih dalam lagi. Berdoa satu pekerjaan yang gampang-gampang susah, tapi kalau dilakukan lebih giat lagi, maka terasa kita dekat dengan Tuhan, terasa kita dekat dengan sesama, terasa Tuhan dan sesama akan menolong kita untuk keluar dari tekanan-tekanan sosial, tekanan-tekanan ekonomi, tekanan-tekanan politik, dan tekanan-tekanan yang lain. Jika di minggu yang baru kita lebih menunjukkan kasih kita tanpa memandang perbedaan-perbedaan, maka kita akan menemukan ketenangan yang hebat. Dan ini selalu memberikan peluang-peluang baru untuk kita selalu berhasil. Kita juga diharapkan ke depan ini
memberikan tumpangan ketika saudara-saudara kita yang membutuhkan tumpangan, maka ini adalah harga yang tidak boleh ditawar-tawar. Jika kita tidak punya rumah, jika kita tidak punya kampung, tanah, dan lain-lain, hati kita, pikiran kita menjadi model tumpangan yang baru yang dapat menolong saudara-saudara kita untuk biar mereka tidak punya tanah, biar mereka tidak punya rumah, tapi mereka ada punya saudara yang punya hati, menerima mereka dan mau membagi hati, membagi kasih dengan mereka. Di minggu yang baru kita juga diajak untuk melakukan pelayanan-pelayanan lebih cerdas. Pelayanan-pelayanan lebih cerdas ini menolong kita untuk kita menghargai, mengakui potensi keterampilan yang lain. Lalu kita menopang itu. Kita tidak merasa minder kalau ada yang lebih punya karakter, ada yang punya intelijensi tinggi, kita akan menopang mereka untuk jalan ke depan. Saudara-saudara, selamat memasuki hidup, kerja, dan pendapatan saudara-saudara di minggu yang baru, dengan tetap memberi perhatian kepada doa yang lebih giat dan kasih yang lebih dalam, memberikan dengan rela tumpangan, dan lalu melayani lebih cerdas. Pasti Tuhan ada di sana, pasti Tuhan ada dengan kita, lalu Ia memberikan kita kasih karunia yang tidak terbatas, sampai kita semua mendapatkan kesempurnaan kebahagiaan. Tuhan memberkati kita. Amin.